وارزقنا بالاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan qudrat iradah hidayah inayahnya kita bisa melaksanakan ibadah pada siang hari ini di Masjid At-Tasin dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda termulia yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita mudah-mudahan ya aku sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk senantiasa mengevaluasi, bermuhasabah diri, berintrospeksi diri untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dari kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di tahun baru 1445 Hijriah, bahkan bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, secara histori bahwa tahun Hijriah ini merupakan tahun kemenangan umat Islam. Ketika secara istihad yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dengan rekan-rekan sahabat Rasul yang lainnya maka memutuskan awal mula tahun Hijriah bermula dari bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tercantum di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara fi kitabillah. Allah Subhanahu wa taala membuat dalam kurun 1 tahun 12 bulan. Di dalam 12 bulan ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di antaranya bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Bulan Muharram ini bulan yang pertama di dalam bulan Islam. Kenapa sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terkhusus di tanggal 10 Muharram ada kemuliaan yang sangat istimewa. Bahwa tanggal 10 Muharram ini bertempatan dengan sebuah sejarah. Allah menciptakan langit dan bumi itu tanggal 10 Muharram. Allah menciptakan surga dan neraka tanggal 10 Muharram. Allah juga akan menghancurkan dunia, yaitu hari kiamat kelak tanggal 10 Muharram. Namun tahunnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah ataupun nabi-nabi yang lainnya, seperti Allah mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam tanggal 10 Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram. Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam tanggal 10 Muharram.
Allah menyelamatkan kapalnya Nabi Nuh alaihi salam tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu di 10 Muharram ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pekerjaan yang hukumnya sunnah. Salah satunya adalah bagaimana melaksanakan ibadah saum. Ibadah saum tanggal 10 Muharram sudah diwajibkan kepada umat Yahudi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka untuk membedakan saum umat Islam dengan saumnya orang Yahudi, Rasul menganjurkan ditemani dengan tanggal 9-nya bulan Muharram, itu kemarin di hari Kamis Tasu'a, sehingga untuk menyelisihi dari kaum Yahudi yang melaksanakan saum di tanggal 10 Muharram. Hadirin rahimakumullah, bergantinya tahun ini merupakan bagian yang wajib kita tafakuri. Bertambah tahun berarti jatah kita hidup di dunia berkurang. Sama hanya ketika kalian bertambah usia. Ketika kita bertambah usia berarti jatah di dunia semakin berkurang. Maka manfaatkanlah waktu yang diberikan oleh Allah dengan semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Fastabiqul khairat, dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagai seorang pelajar sudah seyogyanya kalian belajar dengan serius, belajar dengan rajin, belajar dengan penuh tekun dan ingin menggapai cita-cita yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kelak. Karena ada pekerjaan yang mungkin bisa sukses di dunia, belum tentu sukses atau bahagia kelak di akhirat. Sehingga dengan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari di alam dunia ini tidak akan lepas dari pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah. Yang paling dekat dengan kita adalah di alam barzah kelak akan dipertanggungjawabkan. Bahwa ketika manusia dicabut nyawanya oleh malaikat Ijrail, maka posisinya turun malaikat Ijrail membawa kabar gembira ataupun membawa kabar yang buruk. Bagi orang-orang yang penuh dengan amal kebaikan, maka kabar gembira yang dibawa oleh malaikat Ijrail. Kata malaikat Ijrail, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, tenanglah kamu akan mendapatkan kebahagiaan ketika kembali pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang di alam dunianya banyak amal yang dilakukan, amal jelek, amal maksiat, suka meninggalkan sholat, melawan kepada kedua orang tua, tidak memiliki adab sopan santun terhadap guru terutama orang tua juga. Maka posisinya ketika datangnya malaikat Ijrail, datang dengan muka yang penuh kekesalan, bahkan dia mengatakan, hei jiwa-jiwa yang jahat, kamu telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka rasakanlah adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama di tahun baru ini 1445 Hijriah, diawali dengan bulan Muharram, kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, kuantitas ibadah kita kepada Allah, ataupun ibadah kita terhadap sesama manusia, diri kita sendiri terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan seyogyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Orang yang rugi hari ini sama dengan hari yang kemarin. Orang yang terkena laknat Allah adalah orang yang celaka, adalah hari ini lebih jelek daripada yang kemarin. Di tahun yang baru, tahun 1445 Hijriah ini, mari kita sama-sama perbaiki supaya amaliyah kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama hablum minallah, salat yang 5 waktu kita laksanakan sebaik mungkin, baik kualitas maupun kuantitas. Baik secara niat bagaimana kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maupun secara kuantitas kita jangan lupa ada ibadah-ibadah yang sifatnya sunat di luar ibadah-ibadah yang sifatnya fardu. Ataupun hablum minallahnya, bagaimana kita tugas seorang pelajar
datang ke sekolah, adab sopan santunnya dipakai. Karena ilmu tidak dibarengi dengan adab, maka itu akan celaka. Ilmu adalah imamnya amal, tapi ingat, di dalam ilmu ada adab, ada santun yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena Allah menitipkan keridhoannya kepada manusia. Satu, Allah titipkan keridhoannya orang tua, anak terhadap keridhoannya orang tua. Anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, maka posisinya dia akan mudah mendapatkan keridhaan dari Allah yang Allah titipkan kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, Allah titipkan keridhaannya seorang murid kepada seorang guru. Ketika seorang siswa ataupun siswi ataupun murid ataupun peserta didik, maka posisinya adabnya dipakai, sopan santunnya dipakai, terutama menghormati seorang guru, takdim kepada guru, maka posisinya insya Allah Allah senantiasa menurunkan keridhaannya melalui guru kepada seorang siswa atau kepada seorang murid. Yang ketiga, Allah titipkan keridhaan seorang istri terhadap suaminya. Kini ini peran bagi para guru yang sudah memiliki keluarga. Bagaimana seorang istri ataupun mendidik keluarga supaya istri kita mendapatkan keridhaan dari suaminya, maka posisinya keridhaan muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dengan khutbah yang singkat ini mari kita ambil petik ibrah pelajarannya, bagaimana kita senantiasa menjaga waktu yang senantiasa Allah berikan kepada kita, terutama dengan meningkatkan amalia perbuatan baik, baik ibadah yang berkaitan dengan langsung kepada Allah maupun ibadah yang sifatnya tidak langsung atau hablum minan nas atau ghair maqta, sehingga posisinya kita menjadi orang-orang yang beruntung, terutama orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum minal Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ta'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum.